Punya musuh dua itu banyak Om, tapi punya teman 2000 itu masih kurang. Dengan menandur anggur ini, obsesi Bu Ita untuk menambah teman, nambah saudara itu sangat luas. Moto Bu Ita adalah nandur anggur banyak dulur. Itu benar-benar terbukti. Jadi customer-customer yang Bu Ita rawatin pohonnya di rumah-rumah sampai berbuah, itu udah seperti saudara Om. Ya itulah Bu Ita niatnya adalah perbanyak teman, perbanyak saudara, insya Allah bisa sampai ke surga nanti. Dan salah satu anaknya itu menemui suami Bu Ita dan dia menawarkan tanah yang 100 meter itu yang dempet dengan rumah Bu Ita dengan harga yang cukup tinggi sehingga Bu Ita sadar diri dan suami tidak menyanggupi. Nah pada saat itu Bu Ita hanya punya uang dengan suami dikumpulin sekitar 27 juta. Sementara harga tanah per meternya ditawarkan 4.500.000. Kalau kita kali 100 berarti kan 450 juta. Langsung down, langsung merasa nggak sanggup. Tapi hati kecil Bu Ita ya Allah kepengen banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Repelita, usia saya 54 tahun. Usaha saya adalah penjual bibit anggur manis berikut media dan juga saya memberikan layanan jasa menanam bibit anggur manis ke rumah-rumah sambil Ibu maintain sampai berbuah. Alamat rumah Ibu ada di belakang kampus UI tepatnya di Jalan Juragan Baron RT 2 RW 1 nomor 26 di belakang Villa Kukusan Mas Beji Depok. Profesi Ibu itu karena kebetulan Ibu adalah alumni dari IKIP Jakarta, UNJ ya Om. Jadi dulu Ibu itu pernah ngajar di SMEA. Dan sebelum akhirnya ketika Ibu sudah berkeluarga dan pindah ke Depok, Ibu pindah bertugas di salah satu kampus di Depok Om. Dan Ibu sampai dengan hari ini Ibu statusnya masih sebagai pegawai dan PNS di kampus itu. Berangkat dari ketika di zaman pandemi kan kita banyak WFH ya. Nah 1 minggu sekali kadang-kadang kita hanya bekerja di kantor WFO, banyaknya WFH. Nah di situ Ibu merasa banyak waktu yang bisa Ibu dedikasikan untuk passion Ibu. Kebetulan Ibu sangat suka dengan tanaman Om, dan salah satu pohon yang Ibu suka adalah pohon yang merambat. Jadi awalnya Ibu tuh di rumah menanam berbagai macam pohon yang merambat dari markisa, lalu oyong, lalu parelindung, ada juga ketimun. Pokoknya pohon yang bergelantungan Om. Ibu merasa ada satu kenyamanan ketika Ibu melihat ada pohon yang buahnya bergelantungan. Sampai itu pun Ibu dedikasikan di setiap doa-doa Ibu. Jadi dari dulu itu Ibu selalu berdoa, ya Allah jadikanlah rumahku bagian dari taman-taman surgamu yang bergelantungan buah di mana-mana. Itu Ibu saking Ibu kepengen di rumah Ibu tuh banyak buah yang bergelantungan. Nah sampai akhirnya kenapa Ibu memilih anggur? Karena kalau kita nanam markisa itu umurnya paling panjang 2 tahun, tapi buahnya sudah tidak bisa berbuah banyak, sementara daun-daun keringnya sudah bermunculan menumpuk di atas Om. Nah itu salah satu kenapa Ibu berpikir membuang pohon markisa, karena selain dari segi estetiknya karena penumpukan daun-daun kering itu tidak bagus di mata Ibu, akhirnya Ibu mencoba pohon oyong ataupun ketimun. Ternyata pohon-pohon itu pun umurnya tidak panjang Om, hanya 4 bulan setelah panen mati. Nah, akhirnya Ibu cari literatur pohon apa ya yang merambat, yang buahnya bergelantungan tapi umurnya panjang.
Nah, salah satu literatur yang Ibu baca itu tentang anggur, Om. Nah, begitu Ibu baca, oh iya ya anggur, boleh nih anggur. Akhirnya Ibu coba cari, pada saat pandemi itu lagi maraknya bibit anggur impor. Nah, anggur impor itu Ibu nggak kenal apa sih anggur impor gitu, maksudnya apa sih. Akhirnya ya udah Ibu belilah dari Jawa Timur, pengiriman pertama Ibu beli 3 bibit anggur. Dan itu Ibu benar-benar sendiri. Artinya gini, tanpa bilang ke keluarga lah, Ibu tuh mau beli apa, nanam apa. Ya karena Ibu passionnya di tanaman ya, apa aja Ibu tanam. Nah, salah satunya anggur. Jadi Ibu tanam di depan rumah. Waktu itu Ibu beli Jupiter, lalu ada Mondrop, satu lagi Ibu beli Akademik. Nah, akhirnya yang sempat sampai berbuah banyak itu Jupiter, Om, di depan. Buahnya banyak, manis, rasanya enak, dan sangat indah dipandang mata. Ibu belajar secara autodidak, jadi hanya mengandalkan YouTube. Nah, ketika satu saat Ibu lagi ada acara dari kantor ke Bandung, ngobrol-ngobrol dengan temen, tiba-tiba temen tuh bilang begini, Bu Ita, di rumah saya ada pohon anggur asem, tapi ada orang yang katanya pengen nyambungin dengan anggur manis. Menurut Bu Ita gimana? Oh iya Pak Eko, teman saya namanya Pak Eko. Bener, saya pernah lihat di YouTube ada ilmu tentang anggur itu, pohon yang asem itu dipenggal, ketika dia tumbuh tunas baru disambung pakai entres anggur manis, dan itu benar-benar bisa nanti pohon Pak Eko performnya bagus dan buah yang akan muncul adalah buah anggur manis. Wah, boleh tuh Pak Eko, saya minta nomor HP-nya, karena orang yang sudah bisa menyambung entres itu berarti buat saya itu orang guru buat saya. Jadi saya juga pengen diskusi untuk anggur di rumah saya. Akhirnya saya dikasih nomor teleponnya, saya kontak, saya pakai video call, namanya Pak Tarmiji. Pak, bisa minta tolong Pak, saya Bu Ita, saya lagi nanam anggur manis, cuma saya belum tahu cara-cara pembuahan yang paling tepat karena saya otodidak belajar dari YouTube. Karena saya bingung Pak, mana yang harus dipotong, mana yang harus dipotes gitu. Akhirnya datang Pak Tarmiji itu dengan Mas Dian yang sekarang masih tetap merawat anggur di rumah Ibu. Nah, dari Pak Tarmiji itulah Bu Ita banyak belajar ilmu bagaimana membuahkan anggur manis ini. Dari pertama pemupukan, lalu penyemprotan, sampai dengan bagaimana mempruning. Itu diajarkan sama Pak Tarmiji itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang Bu Ita bisa membuat semua pohon anggur yang di rumah Bu Ita itu berbuah. Sejarahnya Bu Ita bisa punya kebun di belakang rumah, ini luasnya nggak sampai 300 meter sih Om. Tapi alhamdulillah penuh rasa syukur karena Bu Ita tuh hidupnya mengalir ya Om. Karena usaha anggur ini juga bukan karena semata-mata Bu Ita niatkan untuk bisnis. Semuanya ini hanya menjalankan passion saja, hobi menanam. Tapi Allah menakdirkan yang tadi Bu Ita bilang mengalir, akhirnya sampai jadi usaha atau jadi bisnis, semuanya berproses. Ketika di awal pandemi Bu Ita mencoba menanam anggur benar-benar sendiri tanpa ada bantuan dari keluarga, artinya keluarga mensupport tapi hanya sekedar oh Umi tuh lagi nanam karena sekedar hobi gitu ya. Nah, ketika Bu Ita lagi seneng-senengnya nanam pohon anggur di depan itu, pernah berpikir aduh kalau punya halaman agak luas enak banget ya. Karena anggur manis itu varietasnya ratusan Om. Ratusan jumlah varietas anggur impor. Itu ketertarikan Bu Ita pengen punya anggur yang warna merah, warna hijau, warna hitam. Tapi karena keterbatasan di depan itu lahannya sempit, terus Bu Ita tidak bisa mengembangkan untuk nanam varietas lain. Tapi di batin cuma berpikir ya Allah kalau punya lahan lebih luas enak banget nih Bu Ita bisa nanam berbagai macam varietas anggur gitu ya Om. Ketika itu diumumkan di grup RT ya Om, bahwa tanah di belakang itu dijual senilai 1,6 miliar. Nah itu Bu Ita cuma berpikir ya Allah itu uang miliar-miliaran siapa yang sanggup beli. Bu Ita cuma bilang begitu aja dulu karena Bu Ita merasa langsung down lah dengan dengar uang miliar-miliaran kayak gitu ya Om. Nah akhirnya pada saat pandemi kemarin di tahun 2021
ketika Bu Ita masih di kantor, ada anaknya yang salah satu, karena kebetulan bapaknya sudah meninggal, jadi warisan ini jatuh kepada anak-anaknya. Dan salah satu anaknya itu menemui suami Bu Ita untuk menawarkan tanah ini dipecah-pecah Om. Dan dia menawarkan tanah yang 100 meter itu yang dempet dengan rumah Bu Ita. Ditawarkan 100 meter dengan harga yang cukup tinggi, sehingga Bu Ita sadar diri dan suami tidak menyanggupi biaya yang sebesar itu karena keterbatasan kemampuan kami Om. Nah pada saat itu Bu Ita hanya punya uang dengan suami dikumpulin sekitar 27 juta. Sementara harga tanah per meternya ditawarkan 4.500.000. Kalau kita kali 100 berarti kan 450 juta. Langsung down, langsung merasa nggak sanggup. Tapi hati kecil Bu Ita ya Allah kepengen banget. Akhirnya udah ibu berdoa gimana supaya ada solusi, ada jalan keluar. Tapi ibu sudah bilang ke pemilik tanah itu ibu nggak sanggup kalau harganya 450 juta. Jadi ibu sudah pasrah sih Om, udah pasrah artinya ya udahlah. Nggak mampu, karena saya mengukur diri nggak mampu harus punya uang sebesar itu. Nah, ibu udah lupakan. Nah tiba-tiba 2 minggu kemudian orangnya datang Bu Om ke rumah ibu. Dia menawarkan lagi, menanyakan Bu gimana, masih minat kah Bu yang 100 meter yang dempet dengan rumah ibu gitu. Terus sementara saya diem, tapi di situ saya gejolak antara saya pengen membangunkan kamar untuk anak saya, ditambah lagi semangat saya lagi menanam anggur, lagi semangatnya 100% saya pengen mengembangkan anggur saya yang di depan rumah. Nah di semangat itu akhirnya ibu spontan ketika orang itu menawarkan tanah itu, ibu bilang kirain dapat Pak semeternya 3 juta. Terus akhirnya orang itu, wah ibu nggak bisa Bu kalau 3 juta. Coba ibu ini deh, ibu keliling deh di lingkungan sini. Ibu tanya deh harga-harga tanah di sini berapa. Ya udah Pak, saya pun sebenarnya dengan menawar seperti ini pun saya juga bingung uangnya dari mana. Cuma ibu mikir 3 juta buat ibu mah berat kan Om. Tapi ya udahlah ibu udah keceplosan, istilahnya udah nawar 3 juta. Tapi dia bilang begini, ya ibu karena kita kan berenam bersaudara, jadi kita berembuk dulu ya Bu tawaran ibu. Nanti saya sampaikan ke keluarga besar saya, ke kakak dan adik saya. Nanti saya kabarin lagi ibu. Begitu dia pulang ibu jadi meriang. Meriangnya aduh entah kalau dikasih duit dari mana ya, itu 300 juta. Sempet begitu tuh. Tapi udahlah lillahi ta'ala aja, ibu pasrah aja. Dan akhirnya orang itu balik Om. Kira-kira seminggu balik lagi. Dan memberikan kabar kalau disetujui tawaran ibu yang 3 juta per meternya. Di situ ya itu kembali lagi ibu meriang lagi karena bingung. Pada saat itu ibu cuma megang uang sama suami itu ya 27 juta itu Om. Gimana caranya? Akhirnya ibu diskusi sama suami, sama anak-anak, ibu kumpulin ini gimana nih. Orang itu menyetujui tawaran Umi. Emang Umi nawar berapa? Kata anak-anak sama suami. Umi keceplosan nawar semeter 3 juta gitu. Terus ya Allah Umi, bisa-bisanya Umi ngadi-ngadi, kata emang Umi punya duit, katanya gitu. Terus ya itu gimana dong solusinya, Umi pengen bikin kamar satu sama bikin kebun anggur lagi gitu. Ya Umi gimana? Sementara kan komitmen ketika Umi ibu nikah sama bapak itu kan nggak mau ngutang di bank ya Om, takut gitu karena kalau bisa jangan punya utang lah gitu ya Om. Jadi ibu ya udah nggak pernah terpikir untuk pinjam di bank. Akhirnya ibu bilang ke anak-anak, 2 tahun ke belakang, 3 tahun sebelum ibu pandemi itu, ibu pernah dapat hadiah mobil Om. Jadi ibu pernah jalan-jalan ke Cirebon. Kebetulan kan orang tua saya orang Cirebon, bapak saya orang Cirebon, ibu saya orang Cirebon, dan saya masih punya kakak kandung yang nomor 1 di Cirebon. Kakak saya penjahit. Ketika saya ke Cirebon, saya kumpul 6 bersaudara dengan ponakan 9 orang kumpul di Cirebon. Akhirnya kita memutuskan untuk, karena keponakan banyak, saya bilang ke suami saya ya, kalau semuanya tidur di rumah Uwa nggak muat.
anak-anak kita bawa aja yuk ya, kita cari hotel, kita nyewa hotel untuk nginepin anak-anak, sekalian hiburan juga supaya anak-anak bisa berenang. Niatnya sih menyenangkan ponakan saya awalnya. Akhirnya suami saya awalnya berdebat karena takut lah mahal segala macam. Terus saya bilang ini belum tentu kita sebulan sekali begini, bahkan setahun sekali juga belum tentu. Jadi udahlah kita niat baik aja untuk menyenangkan ponakan. Akhirnya suami saya setuju. Nah kebetulan pada saat itu saya punya keponakan 3 orang perempuan. Saya punya anak 3 laki-laki. Kakak saya yang pertama 3 laki-laki. Kakak saya yang kedua 3 laki-laki. Nah kakak saya yang keempat punya anak perempuan 2 Om di Lampung. Karena kita semua kekurangan ponakan perempuan, jadi kita sayang gitu ya sama anak perempuan. Dan kakak adik saya yang paling bungsu juga punya anak perempuan 1. Jadi 3 anak perempuan itu saya ajak ke mall Om. Niatnya saya mau belikan pakaian dalam buat keponakan saya. Saya ajaklah dia ke mall Matahari yang ada di Grage Mall itu. Nah ketika selesai belanja, saya bayar ke kasir, tiba-tiba kasirnya bilang ke saya begini, "Ibu lagi ada program hadiah ya Bu, setiap kelipatan 100 Ibu dapat kupon 1." Itu. Terus saya tanya sama kasirnya, saya bilang, "Oh iya Kak, Ibu dapat berapa lembar Kak?" gitu. "Ibu dapat 9 Ibu." "Oh ya Alhamdulillah," saya bilang gitu. Terus saya tanya, "Hadiahnya apa Kak?" "Itu Bu, di belakang Ibu." Pas saya tengok ada mobil Calya Toyota warna putih. "Oh itu Kak hadiahnya?" Di situ saya bilang masih kasir, "Nggak ada kipas angin Kak." Ibu orang hadiahnya mobil nanya kipas angin, ada-ada aja." "Bukan Kak, Ibu tuh kalau dapat door prize di kantor sering banget kipas angin." "Kalau mobil kayaknya gimana gitu Kak," gitu kan. "Ya mudah-mudahan Ibu ntar dapat," kata si kasirnya gitu. "Amin, mudah-mudahan ya Kak." "Iya." "Ini kapan Kak paling telatnya?" "Minggu depan Umi Bu," katanya gitu. "Oh ya udah nanti Ibu isi deh," gitu. Karena Ibu capek, jadi pada saat itu Ibu nggak langsung isi. Jadi setelah sampai di hotel malamnya, sebelum habis maghrib, sebelum makan malam, Ibu ngeluarin pulpen dari tas Ibu kan Kak Om. Ibu kasih ke 2 ponakan Ibu yang dari Lampung. "Kak ini isi nih Kak kuponnya, kakak 3, adik 3, kakak 3, kan 9 kupon kan. Nah ini pulpen hotel, ambil Kak, kamu isi. Isinya apa Mi? Nih KTP Umi. Udah isi aja KTP sama nomor KTP Umi gitu." Nah salah satu keponakan saya tuh kan memang cerdas anak itu, jadi dia kuliah juga di UI ya. Terus dia bilang sama saya gini, Umi yakin Umi minggu depan mau ke Cirebon lagi." Terus saya bilang, "Mah kenapa Kak?" "Ini diundinya hari minggu depan Mi, percis," katanya gitu, "tanggal 7 Desember Umi mau ke Cirebon lagi." "Terus Kak kenapa?" "Ya kalau Umi diundi, Uminya nggak hadir, hangus, Umi nggak dapat hadiahnya." "Oh gitu, yaudah kumpulin, jangan diisi, nggak mungkin Umi minggu depan ke Cirebon lagi," saya bilang gitu. "Terus kenapa Mi?" "Ya nanti Umi mau pinjem, minta tolong Wawa, biar Wawa yang ngisi pakai KTP Wawa, nanti Wawa yang hadir di pengundian itu." "Ya udah yuk kita ke rumah Wawa yuk sambil makan malam," gitu. Akhirnya saya masukkan lagi kupon itu, saya masukin tas, saya bawa pulpennya juga. Saya makan malam di rumah kakak saya. Nah kumpul semua banyak di situ rame. Abis makan malam udah selesai, saya kumpulin, saya ngomong, "Wak, tadi Ita belanja Wak di Matahari Grage Mall. Terus ada kupon berhadiah nih Wak, ada 9 lembar. Nah kebetulan minggu depan diundi Wak. Nah ketika pengundian itu harus hadir, kan nggak mungkin Ita minggu depan kesini lagi, selain biaya juga waktu kan Wak," gitu. "Nah boleh nggak Ita minjem KTP Wawa, tapi Wawa wajib hadir kalau nanti dapet, karena kebetulan hadiahnya cuma 1 Wak, mobil warnanya putih Toyota Calya. Kalau nanti hadiahnya mobilnya itu dapat, mobilnya buat Ita Wak, nanti Wawa Ita kasih hadiah umroh," gitu. Nah singkat cerita, seminggu kemudian, jadi pas proses pengundian itu di mall itu, malamnya saya telepon kakak saya, "Wak, jangan lupa besok datang ke mall, saatnya pengundian, mudah-mudahan dapat mobil, Wawa umroh." Terus kakak saya bilang gini, "Ita, kebetulan kan kakak saya kan RT, jadi dia
bilang begini, Ita sebenarnya di rumah juga lagi ada gerak jalan tak, door prize-nya tuh kulkas, Wawa juga pengen tuh tak dapat kulkas, katanya gitu. Terus saya bilang, ayo Wawa mau umroh apa kulkas, saya bilang gitu. Oh iya, ya umroh lah, katanya gitu. Ya udah, kalau Wawa mau umroh, Wawa sana berangkat besok pagi, jangan lupa ya Wawa, saya bilang gitu. Iya insya Allah Wawa berangkat, pokoknya insya Allah Wawa kesana aja, Wawa nggak usah ikut gerak jalan, udah nggak apa-apa kulkas Wawa lupain, mudah-mudahan dapat umroh ya tak. Iya amin Wak, insya Allah Wak dapat, mudah-mudahan bisa Wak gitu. Udah, akhirnya keesokan harinya jam 9 saya tuh menuju ke Gambir, karena anak saya yang di pondok pesantren itu mau pulang ke pondok pesantren di Tengaran Salatiga Al Irsyad. Jadi naik kereta saya antar ke Gambir. Kalau udah di kendaraan kan saya paling nggak ngerespon HP ya. Jadi HP saya taruh di tas, udah yang penting saya udah berdoa hari ini adalah pengundian di Cirebon, mudah-mudahan Wawa udah jalan. Saya yang penting tadi malam saya sudah ingatkan. Jadi ternyata dalam perjalanan itu kakak saya nelfon saya. Ketika pengundian di sana itu, singkat ceritanya dia bilang ketika diundi itu yang dipanggil sama panitianya itu ada di Instagramnya waktu itu Om saya lihat. Orang dari Garut nggak datang, angus. Terus pengundian yang kedua disebut namanya orang dari Bandung, angus lagi. Nah begitu pengundian ketiga, kata kakak saya gini, yang disebut kotanya dulu tak, bukan namanya. Ini dari Cirebon nih. Oh kakak saya langsung, aduh ada harapan gitu kan. Begitu disebut kecamatannya, Pandesan, waduh, langsung kakak saya berdiri gitu kan. Terus begitu disebut nama gangnya, Gang Haji Wajem, wah kakak saya langsung mau pingsan gitu kan. Begitu disebut nama kakak saya langsung gemeter. Kata kakak saya cerita, ya Allah tak, Wawa langsung maju ke depan. Kan kakak saya kan penjahit, suaminya itu nge-grab. Jadi sampai terkenal se-Cirebon itu tukang grab dapat mobil. Terus teman-teman grabnya pada minta traktir. Padahal itu kan bukan mobil dia gitu kan. Jadi sempat pusing juga kakak saya, duta semua teman pada minta traktir pre-band gitu. Ya sudah Wak, ajak aja nanti kita bantu gitu. Nah terus udah singkat ceritanya Bu Ita dapatlah hadiah mobil. Nah dari mobil itulah Om, akhirnya kekurangan Bu Ita untuk bayar tanah di belakang ini Ibu jual untuk bayar tanah yang 100 meter. Dari awal Bu Ita tanam anggur itu Om, tidak pernah terbayangkan Bu Ita itu jadi jualan. Apalagi bisnis di anggur ini, tidak pernah. Yang ada itu adalah saya nanam pohon anggur, adalah salah satu bentuk niat Bu Ita, salah satu manfaat menanam anggur atau pohon itu kan pasti sebagai bentuk pahala jariah. Jadi ketika kita punya pohon anggur, nanti Om metik, Om makan, itu kan sebagai pahala jariah buat Bu Ita, sedekah Bu Ita ke Om. Iya enak Bu Ita, anggurnya manis gitu. Nah itu kan Bu Ita dapat ladang pahala ya Om dari menanam ini. Nah begitu Bu Ita punya teman guru seperti Pak Tarmiji dan Mas Dian yang mengedukasi Bu Ita, tiba-tiba pohon itu berhasil dan berbuah lebat. Datanglah tetangga Bu Ita undang untuk panen bareng. Dari awal mulanya tuh begitu panen pertama itu Bu Ita ngundang tetangga Om, ibu-ibu pengajian semuanya makan bareng tuh yang dulu zamannya musim pakai daun, Bu Ita undang dalam rangka untuk panen perdana. Jadi panen perdana Bu Ita tuh sengaja Bu Ita mengundang tetangga untuk menikmati pohon anggur supaya Bu Ita juga bisa menularkan dan bisa mengedukasi tetangga yang pengen atau berniat di halaman rumahnya membudidayakan anggur. Karena dengan anggur ini Om, mindset orang buah anggur adalah buah mahal, ya kan? Dan ternyata buah mahal itu bisa dibuahkan di halaman rumah kita. Nah akhirnya Bu Ita undang tetangga, mereka mencicipi, petik, dan dari situlah Om, mungkin dari mulut ke mulut, ada tuh Bu Ita nanam anggur berhasil. Akhirnya satu saat banyak orang yang beli. Itu Bu Ita masih bermain sendiri Om.
masih mupuk sendiri, nyiram sendiri, merawat sendiri, pruning sendiri, belum ada keterlibatan dari keluarga. Tapi suami Bu Ita tahu, Bu Ita tuh nanam, nyiram. Jadi karena Bu Ita kan kerja ya Om, jadi pagi tuh Bu Ita jadwalnya nyiram dan mupuk. Karena mupuk itu cuma seminggu sekali kan Om, nyiram itu seminggu 3 kali dulu Bu Ita. Terus kalau malam Bu Ita ya udah potes sana, potes sini, pruning sana, pruning sini. Jadi memanfaatkan waktu yang ada Om, pagi dan sore ketika kita pulang dari kerja. Nah awal mulanya tuh karena dari mulut ke mulut tahu di rumah Bu Ita ada pohon anggur, awalnya tetangga Om beli bibit. Pembeli pertama itu namanya Bu Nur Hasanah, itu tetangga Bu Ita. Terus Bu Ita bilang, tapi sebelum Bu Ita jualan, sebelumnya ada sekitar 100 orang, lebih lah Om, setiap datang, Bu saya mau dong nanam pohon anggur kayak gini, ya udah nanti saya ajarin. Beli bibitnya di mana Bu? Di online. Bu Ita beli online, Bu Ita kasih linknya, ini linknya, orangnya dari Jawa Timur. Itu setiap hari ada aja orang yang nanya link beli bibit di mana. Nah di situ Bu Ita berpikir Om, oh kenapa harus saya kasih link untuk orang beli online ya? Kan saya udah punya ilmunya, saya udah bisa mengedukasi orang yang beli supaya bisa berbuah. Saya juga tahu bagaimana bisa membuat bibitnya, dan saya juga bisa udah tahu cara beli bibit di mana. Kebetulan Mas Dian Bang Mare dan Pak Tarmiji itu juga pencetak bibit. Kebetulan rumah Bu Ita ini sebagai bank entres Om, jadi sambungannya itu dari kebun Bu Ita. Akhirnya Bu Ita ngomong sama Mas Dia, sama Bang Mare, dan Pak Tarmiji sendiri udah ngomong begini, Bu Ita kalau sudah selevel Bu Ita, harusnya Bu Ita ini udah boleh jualan. Di situ Bu Ita terbuka, jualan bibit ya Om? Iya Bu Ita, iya Om, banyak teman-teman saudara yang mau beli bibit Bu Ita arahkan ke online Om. Jangan, Bu Ita aja jual. Ini bisa jadi ladang bisnis Bu, gitu. Oh oke deh Om, boleh deh Om. Saya boleh ya Om ngambil bibit dari Om dulu? Oh ya boleh silakan. Udah awalnya saya begitu, ngambil bibit dari Pak Tarmiji, dari Mas Dian, dari Bang Mare, saya jual. Jadi saya hanya ngambil untung tipis, yang penting saya ada proses penjualan di situ. Nah kalau media, karena Bu Ita sudah tahu bagaimana membuat media anggur yang ideal Om, jadi Bu Ita juga pede, langsung bisa jual media anggur. Pede karena Bu Ita sudah membuktikan semua pohon anggur di rumah Bu Ita menggunakan media yang Bu Ita buat, dan semua terbukti bisa cepat berbuah, pohonnya subur. Jadi ya udah pede lah Bu Ita Om untuk jual bibit dan media anggur, karena Bu Ita bisa melihat ada peluang bisnis di sini. Walaupun awal mulanya tidak terbesit sedikit pun untuk berbisnis, tapi pada akhirnya bisa menghasilkan uang. Ditambah lagi Bu Ita juga menjual jasa Om. Jadi menjual bibit anggur sekaligus memaintain ke rumah-rumah orang sampai pohon itu berbuah. Jadi awalnya ketika dia beli bibit lalu beli media, Bu Ita bantu tanam, 2 bulan free, tidak membayar maintenance. Disitulah proses Bu Ita melakukan edukasi kepada si customer. Nah kebanyakan customer bilang udah lanjut Bu Ita, terusin aja maintenance sampai berbuah. Ya udah akhirnya Bu Ita sekarang bisnisnya adalah maintain anggur ke rumah-rumah customer sampai berbuah, dan itu prosesnya dibantu sama anak Bu Ita juga tim Bu Ita. Dalam proses bisnis ini Bu Ita tuh mengalir seperti air dengan prinsip selalu bersyukur. Jadi tidak semata-mata bisnis yang berharap terlalu tinggi. Jadi ketika proses mengalir itu banyak sekali orang-orang baik yang memberikan energi positif buat Bu Ita. Salah satunya adalah proses bagaimana Bu Ita dikenal oleh banyak orang di anggur manis Bu Ita ini. Itu pun prosesnya kadang kalau Bu Ita pikir-pikir kok bisa sampai sejauh ini gitu ya. Kebetulan anak Bu Ita itu pernah bekerja di Aquascape Indonesia Om, dan beliau kenal dengan salah satu artis yaitu Bang Denny Cagur. Nah ketika anak Bu Ita sudah resign dari Aquascape, hubungan pertemanan mereka tuh masih tetap bagus, hingga masih sering bertemu juga. Kalau
acquire ada kunjungan ke rumahnya Bang Denny juga anak saya pasti ditelepon, kita kumpul di rumah Bang Denny, datang ya, datang. Nah, sampai satu saat mungkin Bang Denny nanya ke anak saya, kamu udah nggak di acquire, terus kamu sekarang usahanya apa? Nah, terus teman-temannya ngeledekin, oh dia sekarang udah punya kebun anggur gitu. Karena anak saya kebetulan sering posting buah-buah anggur saya mungkin di WA-nya dia, sehingga teman-temannya tahu kalau Said itu sekarang punya usaha kebun anggur gitu ya. Nah, terus akhirnya Denny Cagur itu memang orang baik ya Om, Bang Denny Cagur itu. Jadi dia bilang, udah sini, bawa sini anggurnya, nanti saya endorse, saya bantu, mudah-mudahan bisa membantu gitu. Ya udah, akhirnya dari situ Denny Cagur membantu. Saya bawa tambulapot yang sedang berbuah, lalu dicicipi oleh Denny Cagur. Nanti Om bisa lihat di Instagram saya. Disitulah Om Denny Cagur dengan kekocakannya, dia membuat moto, dia cobain anggurnya, terus dia bilang, anggur manis Bu Ita. Terus dicobain, terus dia bilang, anggurnya aja manis, apalagi Bu Itanya. Nah, di situ sempat viral juga tuh Om, jadi keren gitu. Nah, mungkin di situ jadi saya banyak dikenal orang. Nah, proses itu saya juga bingung. Setelah Denny Cagur, ada lagi Om, artis yang bantu Bu Ita. Mungkin orang ini melihat di Instagram Bu Ita. Sampai satu saat, namanya Om Bopak Kastalo, kenal ya Om ya, komedian. Dia japri Bu Ita, Bu mau nanya bibit anggur. Ya udah Bu Ita jelaskan. Terus gimana Bu cara nanam anggur? Bu Ita jelaskan juga. Sampai satu saat dia, Bu kalau nanti saya ada waktu, ketika saya ke Depok, saya boleh mampir? Boleh Om, silakan aja. Sampai satu saat Bu Ita sebelum Bopak malah kedatangan Om Narji. Untuk teman-teman yang baru mau belajar usaha atau bisnis, usaha apapun itu ya, jangan pernah punya pikiran ketakutan. Segala sesuatu kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana langkah awal kita itu, kita tidak ada yang tahu rezeki kita tuh. Rezeki kita memang sudah ditakar, tapi kan kita perlu berusaha gitu ya. Nah, usaha itu kadang orang berpikir ketakutan duluan Om. Seperti Bu Ita awalnya ini gak pernah berpikir tentang bisnis, tapi mengalir sampai ketemu akhirnya. Termasuk juga Bu Ita jualan bibit, itu gak pernah ada, awalnya tuh gak pernah punya cita-cita jualan bibit anggur, semuanya mengalir. Begitu juga dengan alpukat, semuanya mengalir. Jadi saran Bu Ita untuk teman-teman yang mau memulai bisnis adalah silakan berdiskusi kepada Sang Pencipta, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang. Ceritakan apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin, ya Allah berikan kepada saya salah satu bentuk usaha yang memudahkan saya, nanti akan ada jalannya. Salah satu doa Bu Ita juga begitu. Ya Allah berikan saya jalan satu usaha yang bisa memudahkan saya, yang sesuai dengan kemampuan saya. Nah, mungkin ini salah satu bentuknya, karena memang passion Bu Ita di tanaman, Allah mudahkan gitu. Untuk pencapaian yang paling Bu Ita bersyukur adalah Bu Ita bisa menanam anggur di beberapa rumah Om customer. Dan yang paling Bu Ita bersyukur adalah moto Bu Ita adalah nandur anggur banyak dulur. Itu benar-benar terbukti. Jadi customer-customer yang Bu Ita rawatin pohonnya di rumah-rumah sampai berbuah, itu udah seperti saudara Om. Insya Allah sampai di akhirat kita bersaudara. Jadi buat Bu Ita, punya musuh 2 itu banyak Om. Tapi punya teman 2000 itu masih kurang. Nah, dengan menandur anggur ini, obsesi Bu Ita untuk menambah teman, menambah saudara, itu sangat luas. Dan itulah Bu Ita Om. Bu Ita tuh kalau kata anak Bu Ita, Umi itu kenalan orang sama orang 1 menit langsung jadi saudara. Itu Bu Ita Om. Jadi ya itulah Bu Ita niatnya adalah perbanyak teman, perbanyak saudara. Insya Allah bisa sampai ke surga nanti. Dan yang paling Bu Ita bersyukur adalah Bu Ita sudah
memiliki sampai dengan hari ini, sampai dengan calon-calon customer baru Bu Ita tuh sudah ada sekitar 21 customer yang rumah-rumahnya Bu Ita maintain sampai berbuah. Harapan Bu Ita semoga masih banyak lagi orang-orang yang menghubungi Bu Ita untuk bisa menanam anggur di rumah-rumahnya. Bu Ita bantu, Bu Ita maintain sampai berbuah. Harapannya itu karena apa? Di situ misi Bu Ita memiliki saudara banyak, teman banyak, sahabat banyak, jadi tercapai Om. Satu poin lagi ya Om, selain Bu Ita tuh banyak teman dari bisnis ini, banyak saudara, ada satu motivasi Bu Ita dalam menanam anggur ini juga memotivasi customer-customer Bu Ita bahwa dengan menanam pohon itu akan berdampak bukan cuma di dunia. Di dunia kita happy melihat buah bergelantungan. Tapi Om, ada dalam Islam ketika kita membudidaya atau menanam pohon, pohon itu memberikan efek positif. Karena apa? Dengan menanam pohon itu mendapatkan satu bentuk pahala jariah Om. Kenapa mendapatkan pahala jariah? Karena ketika pohon yang kita tanam bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk burung, juga hewan ternak, itu pahalanya mengalir untuk yang si penanam itu, gitu. Apalagi kalau buahnya dicicipin manusia, orang itu happy, membuat orang senang. Membuat senang itu kan sedekah ya Om. Senyum aja kepada orang lain, itu sedekah. Apalagi kita memberikan buah, memberikan rasa senang kepada orang menikmati pohon yang kita tanam. Begitu juga ketika ada burung hinggap di pohon kita, lalu dia minum di sela-sela daun yang ada di pohon itu, pahalanya insya Allah lari ke kita Om. Ada hewan ternak, kan anggur ini kita pruning Om. Kita pruning, kita buang-buang daunnya supaya dia menghasilkan bunga. Nah daun ini ibu selalu berikan kepada orang yang punya peternakan kelinci. Orang itu senang, Bu Ita senang, kita nggak sangka bahwa itu adalah amal jariah kita yang kita nggak pernah planning dan kita juga nggak pernah berharap, tapi itu akan jadi hitungan amal jariah kita Om. Ditambah lagi dengan kita menanam pohon akan memberikan kontribusi positif dalam bentuk kita memberikan oksigen untuk manusia juga pada makhluk hidup lainnya. Ditambah lagi kita mengurangi efek pemanasan global ya Om, karena dengan menanam pohon ini. Jadi menurut Bu Ita bisnis anggur inilah bisnis dunia dan akhirat Om. Selain pahalanya mengalir sampai dengan kiamat. Kenapa? Karena pohon anggur ini adalah pohon yang literatur yang Bu Ita baca adalah pohon yang umurnya panjang sampai ratusan tahun. Mungkin panjangan umur pohon yang Bu Ita tanam daripada pohon dari Bu Ita sendiri. Tapi ketika nanti Bu Ita sudah wafat, pohon ini masih ada sampai dengan hari kiamat, akan memberikan aliran pahala insya Allah buat kita yang menanam pohon ini Om. Mungkin itu aja salah satu bentuk motivasi Bu Ita kepada teman-teman yang mau tanam anggur ataupun tanam apa saja, selama itu bermanfaat, lakukanlah. Termasuk nih Om, Bu Ita kalau misalnya beli pepaya, bijinya itu gak Bu Ita buang, Bu Ita jemur. Satu saat Bu Ita berkunjung kemana, tuh biji Bu Ita kantongin Om. Begitu ada lahan kosong, Bu Ita tebar aja. Ketika nanti pohon itu tumbuh, lalu buah itu bermanfaat untuk orang di sekitar situ, itu kan salah satu tabungan pahala kita, jariah kita. Termasuk Bu Ita ketika ada temen tak, gue pengen punya pohon alpukat Miki, di mana ya belinya? Udah ntar gue kasih. Karena kebetulan di Depok ini banyak Bu Ita kenalan teman-teman yang punya bibit alpukat Miki. Bu Ita beli dengan harga murah. Jadi udah tanam gratis, beli aja, tanamnya tanam gitu.
jika teman-teman yang ingin membantu usaha Bu Ita dan minat untuk belajar budidaya anggur, rumah Bu Ita ada di Kukusan Beji Depok. Pintu rumah Bu Ita selalu terbuka untuk teman-teman yang mau belajar gratis. Jadi benar-benar Bu Ita akan berikan edukasi sepenuh hati sampai bisa membuahkan. Yang penting rajin-rajin video call atau telepon atau WhatsApp Bu Ita untuk perkembangan bibit anggur yang ada di rumahnya masing-masing. Bu Ita siap bantu, 100% Bu Ita bantu. Karena kebetulan Bu Ita juga masih bekerja ya, jadi waktu Bu Ita itu adanya di setiap sore, setiap hari, dan ada di Sabtu Minggu. Biasanya kita janjian lewat WhatsApp. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ke rumah Bu Ita silakan. Di rumah Bu Ita juga disediakan bibit anggur yang bisa Bu Ita jual. Seperti ini teman-teman, ini tingginya 50 cm Bu Ita jual, tapi juga jika ada customer yang pengen beli bibit anggur yang lebih tinggi seperti 3 meter supaya lebih insya Allah lebih cepat berbuah, Bu Ita juga siap dan ready. Selain bibit anggur, Bu Ita juga jual media anggur premium, itu Bu Ita buat sendiri, Bu Ita lakukan semuanya sendiri dengan campuran material untuk media anggur yang ideal gitu. Nah, selain itu Bu Ita juga jual ini mie kiteng. Bu Ita ini baru Bu Ita kayaknya yang jual mie kiteng. Jadi mie kiteng itu miki mateng gitu. Jadi Bu Ita sudah bantu proses peram, lalu Bu Ita sudah angin-anginkan setelah proses peram, menuju 2 hari sudah mateng. Jadi Bu Ita kirim ke customer itu ke seluruh Indonesia Om. Bu Ita paling jauh tuh Surabaya, lalu Bu Ita juga pernah ngirim ke Pekalongan, ngirim ke Pandeglang gitu ya, tapi paling jauh ke Surabaya. Alhamdulillah aman. Bu Ita kirim 10 kilo, 5 kilo aman semuanya dan matang dengan sempurna di sana. Nah, kalau teman-teman yang minat beli alpukat miki matang, silakan datang ke rumah Bu Ita atau hubungin Bu Ita lewat WA di nomor 0857 1999 6619. Insya Allah Bu Ita akan jawab, siapapun yang bertanya, siapapun yang perlu Bu Ita akan jawab secepatnya. Gitu ya. Dan rumah Bu Ita adanya di Kukusan Beji Depok ya Om. Jadi silakan yang mungkin punya yang rumahnya di sekitar Jabodetabek yang mau berkunjung, silakan. Rumah Bu Ita, kebun Bu Ita terbuka untuk semuanya. Dan edukasi di sini Bu Ita berikan gratis.